Banyak orang mengejar matahari berharap hidup bersinar tanpa beban, tapi mereka lupa bahwa terlalu cepat mengejar senja hanya akan membuat malam datang lebih awal. Begitu pula mereka yang tergesa ingin pensiun dini, terjebak dalam ilusi kebebasan tanpa memperhitungkan kesiapan sosial dan juga mental. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alam Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati, Dewan Juri, Moderator, dan tim lawan debat yang sangat saya banggakan. Perkenalkan, saya Tri Anggia Brupandiangan sebagai pembicara pertama dari tim pemerintah yang berdiri tegak saat ini dengan mendukung penuh mosi perdebatan kita kali ini yang menyatakan bahwa Dewan ini percaya bahwa gerakan kemandirian finansial dan pensiun dini membawa lebih banyak mudarat daripada manfaat. Mari kita membuka persepsi apa arti definisi dari mosi perdebatan kita kali ini. Gerakan kemandirian finansial dan pensiun dini yang juga sering disebut dengan FIRE ataupun Financial Independence Retire Early adalah gaya hidup yang mendorong seseorang untuk menabung secara ekstrim, berinvestigasi agresif, lalu pensiun muda bahkan sebelum usia 40 tahun. Mudarat artinya adalah segala bentuk dampak negatif yang merugikan baik secara personal maupun secara sosial, dan juga manfaat berarti keuntungan yang memberikan dampak positif jangka panjang. Untuk membuat perdebatan kita kali ini tidak melalang buana, saya membawa 3 limitasi pada mosi perdebatan kita kali ini, di mana yang pertama kita akan membahas mengenai masyarakat Indonesia yang berada di kelas menengah ke bawah, dan yang kedua usia produktif yang berada di usia 25 sampai 45 tahun, dan yang ketiga dampak sosial dan psikologis secara jangka panjang. Mengapa mosi ini penting untuk kita debatkan? Karena mosi ini menjadi tren yang besar saat ini, khususnya bagi generasi muda. Narasi seperti pensiun di usia 35 tahun ataupun kebebasan finansial diartikan sebagai kebahagiaan menjadi semacam standar baru. Namun, benarkah itu realitas untuk masyarakat minoritas ataupun mayoritas di Indonesia? Ataukah itu justru sebagai jebakan gaya hidup elitis yang membawa tekanan dan juga disorientasi? Latar belakang dari mengapa kita harus mendukung mosi perdebatan kita kali ini, ataupun kami setuju pada mosi perdebatan kita kali ini, karena ini menciptakan tekanan sosial dan psikologis Dewan Juri yang terhormat. Ini juga menumbuhkan budaya individualistik dan juga mengabaikan realitas ekonomi masyarakat, khususnya Indonesia. Bagi segelintir orang, mungkin gerakan ini dapat berhasil, tapi bagi mayoritas rakyat Indonesia yang bekerja keras demi makan hari ini, FIRE bukanlah solusi, melainkan sumber ilusi. Argumen yang dapat saya bangun dilihat dari perspektif sosiologi buku SMA Kurikulum Merdeka, dapat dikatakan bahwa kerja memiliki fungsi sosial Dewan Juri yang terhormat, bukan sekedar fungsi ekonomi, sehingga pekerjaan adalah bagian dari struktur sosial yang dapat membentuk solidaritas, relasi, bahkan jati diri. Sehingga ketika seseorang keluar dari dunia kerja formal, maka ia dapat kehilangan identitas sosial. Dia juga dapat memudarkan relasi sosial dengan komunitasnya dan dapat memberikan kontribusi terhadap sistem sosial yang lebih besar. Alih-alih bebas, mereka bisa mengalami disengagement atau keterasingan dari masyarakat. Argumen yang juga dapat saya berikan adalah ini memberikan tekanan mental dan juga budaya konsumtif Dewan Juri yang terhormat. Gerakan FIRE seringkali mendorong toxic productivity, di mana kerja sampai 2-3 pekerjaan sekaligus dapat menimbulkan toxic productivity karena multitasking. Dan yang kedua, investasi tinggi ini memberikan risiko besar, tidak sementara memberikan keamanan, khususnya bagi masyarakat mayoritas maupun minoritas di negara kita sendiri. Ini juga dapat memberikan tekanan, membuat kita memaksakan diri hidup hemat secara ekstrim dan berdampak pada burnout klinis dan ketidakstabilan emosional, juga kekecewaan ketika sesuatu yang kita ingin capai tidak tercapai. Bahkan pensiun dini tanpa kesiapan mental justru dapat memicu krisis eksistensial karena kehilangan makna hidup, kehilangan sesuatu yang ingin kita ambil secara paham yang benar, dan rasa kesepian hingga depresi. Di mana argumen ketiga yang dapat saya berikan adalah ini tidak relevan dengan kondisi ekonomi di Indonesia. Karena dapat kita lihat sekarang, rata-rata pendapatan masyarakat Indonesia sendiri masih tergolong rendah. Bahkan angka kemiskinan dapat kita lihat masih dapat terlihat dengan jelas.
dan juga literasi keuangan nasional dapat kita rasakan masih rendah di Indonesia sendiri. Dan jaminan pensiun dan investasi belum merata aksesnya, Dewan Juri yang terhormat. Jadi, gerakan FIRE ini hanya relevan untuk sebagian elit kecil ekonomi digital, bukan untuk masyarakat umum. Dan jika ini dijadikan standar, maka akan menciptakan jurang ketimpangan gaya hidup dan ekstensi sosial. Sehingga ada mekanisme solusi yang dapat kami berikan sebagai tim pemerintah, yaitu yang pertama, edukasi literasi keuangan yang realistis, berbasis kebutuhan dan potensi individu, dan pekerjaan yang fleksibel dan sistem kerja hybrid, bukan pensiun dini. Dan yang ketiga, program pensiun negara yang adil dan inklusif, bukan sekedar investasi individu. Dengan begitu, kita dapat membangun generasi yang seimbang antara produktivitas, kebahagiaan, dan tanggung jawab sosial yang hendak kita capai. Rekan-rekan sekalian, kita bukan menentang kemerdekaan finansial, tapi kita menolak menjadikan pensiun dini sebagai tolak ukur kebahagiaan. Karena sejatinya, hidup bukan tentang berhenti bekerja secepat mungkin, melainkan bekerja dengan makna, dengan kontribusi, dan dengan keseimbangan selama mungkin. Mari kita ciptakan masyarakat yang bukan sekedar mandiri secara finansial, tapi juga kuat secara sosial dan emosional. Saya Tri Anggia Brupandiangan, pamit undur diri. Terima kasih.